Kalau Anda membaca di Injil Matius, Yudas matinya gantung diri. Tapi kalau Anda membaca di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas, Yudas itu matinya jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Nah, orang modern bingung, mana yang benar ini? Injil saling bertentangan itu yang jadi bahan bulian orang-orang yang kurang pekerjaan itu kan, selalu ngurusi agama orang lain. Dr. Bambang Nursena menjawab, Alkitab bertentangan. Mana yang benar? Yudas mati gantung diri atau Yudas jatuh tertelungkup? Mari kita saksikan video berikut ini. Didache itu buku katekisasi tertua di dunia, karena ditulis tahun 90 Masehi ketika Yohanes belum wafat. Yohanes itu satu-satunya dari 12 rasul yang menjalani masa tuanya sampai tahun 96 Masehi di Efesus, setelah dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Nah, dia punya murid namanya Papias. Papias ini meninggalkan bagi kita sebuah fragmen, namanya The Fragment of Papias. Dari Papias itulah kita tahu Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas. Itu dari Papias kita tahu. Misalnya dalam Alkitab, ini contohnya pentingnya buku-buku ini ya. Kalau Anda membaca di Injil Matius, Yudas matinya gantung diri. Tapi kalau Anda membaca di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas, Yudas itu matinya jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Nah, orang modern bingung, mana yang benar ini? Injil saling bertentangan itu yang jadi bahan bulian orang-orang yang kurang pekerjaan itu kan, selalu ngurusi agama orang lain. Ini orang Kristen kan bingung biasanya, Alkitab saling bertentangan. Saya bilang, yang saling bertentangan itu karena otakmu kurang banyak referensi, makanya saling bertentangan. Tapi tidak begitu. Lukas itu mencatat tentang keadaan Yudas ketika mati, sementara Matius mencatat cara matinya Yudas gantung diri. Papiaslah yang menjelaskan bagaimana kronologi kematian Yudas. Dan kenapa kita percaya pada Papias? Lah, Papias itu muridnya yang nulis Injil. Ibarat kemarin saya sampaikan, kalau Anda ditanya, Pangeran Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg? Kira-kira Anda percaya Peter Carey yang ahli Pangeran Diponegoro, sekarang masih hidup, tinggal di Indonesia di Bogor, ya, ahli Pangeran Diponegoro itu, atau Anda percaya pada Sentot Prawiro Dirjo, muridnya Diponegoro? Secerdas apapun Peter Carey kan nggak pernah hidup sejaman dengan Diponegoro. Bahasa Jawanya juga tidak sebagus bahasa Jawa orang keraton seperti Diponegoro. Dia juga tidak pernah duduk makan dengan Diponegoro. Lah, Sentot itu muridnya, dia duduk makan dengan Diponegoro. Apakah catatan Papias disamakan aja dengan para teolog modern? Ya sorry saja, saya tidak bisa percaya dengan cara seperti itu, karena kita ngomong sejarah ya sejarah. Papiaslah yang menjawab itu. Sementara Yudas gantung diri dengan tali, sebelum dia mati talinya ini putus katanya. Dan Anda lihat yang namanya lokasi tempat itu, yaitu pojok dari bait suci itu, di bawahnya adalah jurang yang terjal, namanya Lembah Hinom. Dan itu terkait dengan kuburan orang asing. Karena apa? Kuburan tidak boleh berdekatan dengan bait suci. Jadi tempat gantung dirinya Yudas itu menurut catatan dari abad kedua awal, itu tempat di mana dia mendekati Lembah Hinom itu. Lalu sementara dia gantung diri di situ, karena dia yang dikatakan tidak kosher, uang hasil pengkhianatan itu dimasukkan ke kotak korban, kotak persembahan, maka uang itu dilempar kan. Nah, itu terkait dengan semua hukum Yahudi itu. Sementara Yudas itu gantung diri, dia belum mati ketika gantung diri itu, talinya tiba-tiba putus lalu jatuh tertelungkup. Jadi yang satu itu mencatat tentang cara matinya gantung diri, yang kedua keadaannya ketika mati,
dia gantung diri, talinya putus lalu jatuh terjerembab sampai ke tanah, isi ususnya keluar. Itu dicatat dengan clear oleh penulis yang tidak lain muridnya Rasul Yohanes. Itulah pentingnya data-data apostolik. Makanya kalau di gereja kuno ini dinamakan Apostolic Fathers, tulisan murid-muridnya para rasul. Dari situlah kita mengenal sejarah Injil, dari situlah kita mengenal sejarahnya para rasul, termasuk dari situlah kita mengenal bagaimana Tritunggal itu bukan sekedar rumusan formulasi teoritis, tapi itu adalah iman gereja. Sepanjang abad Polikarpus itu muridnya Yohanes, diangkat menjadi penilik jemaat atau sebagai episkopos, sebagai uskup di salah satu dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, namanya Smyrna. Suatu saat pada tahun 156 tanggal 22 Februari, kematiannya juga diperingati sampai hari ini. Dia ditangkap dari ruang doanya, dan kemudian yang nangkap dia itu tidak tega karena dia sudah tua, umurnya 86 tahun. Bapak, tidakkah engkau bisa kerjasama dengan kami? Sebetulnya kami tidak tega dengan keadaanmu seperti ini. Apa sulitnya sih membakar dupa di depan patung kaisar? Karena waktu itu kaisar menuntut penyembahan sebagai Dominus et Deus, Tuhan sekaligus Allah. Dia tidak mau berbicara sampai kemudian di depan perapian itu yang siap membakar dirinya, dia disuruh menyangkal Yesus. Dan dia mengatakan, 86 tahun saya mengikuti dia dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Lalu dia pilih mati syahid, dan ketika dia dibakar di perapian itu memuja Allah Tritunggal dengan himne yang sangat terkenal. Jadi Tritunggal itu sudah menjadi himne yang dibayar dengan nyawanya para martir, bukan sekedar rumusan. Konsili Nikea itu hanya sekedar merumuskan, bukan menciptakan. Ini harus dipahami. Rumusan iman itu datang setelah pengalaman iman. Kemudian rasul-rasul yang lain, Petrus itu akhirnya pergi ke Antioquia, dan itu masih dicatat dalam kitab Galatia, masih dicatat di Kisah Rasul 15. Kemudian mengirimkan delegasi ke Antioquia untuk menyatakan bahwa bagaimana orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat dulu untuk menerima Yesus dan seterusnya itu. Tapi Petrus sebelum dia pergi ke Roma tahun 37 Masehi menurut catatan gereja kuno ini, dia mengangkat 2 uskup. Uskup itu yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia penilik jemaat, bahasa aslinya episkopos. 2 orang itu, yang pertama namanya Evodius. Nama Evodius itu juga tercatat dalam Perjanjian Baru, hanya tidak disebutkan siapa. Yang kedua Ignatius, menurut catatan Bapak Gereja, Ignatius itu anak yang datang kepada Yesus dan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah. Itu salah satunya Ignatius dari Antioquia. Makanya Ignatius itu diangkat jadi episkopos, penilik jemaat selain Evodius. Kenapa kok ada pemimpin kembar gereja? Karena di Antioquia pada pertama, menurut catatan dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, 20% penduduknya Yahudi, 80% bukan Yahudi. Maka gereja akan mengulangi keputusannya seperti dicatat oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, pasal 1 dan 2. Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan rasul bagi orang-orang Yahudi, rasul bagi orang-orang yang tak bersunat dan rasul bagi orang-orang yang bersunat. Kan ada pembagian tugas itu. Karena Antioquia lah yang paling beragam, karena ada jemaatnya Yahudi dan non-Yahudi, maka dipilih 2 orang itu. Karena Evodius itu non-Yahudi, Ignatius itu Yahudi kelahiran Yerusalem. Dipilih 2 ini pemimpin kembar, seolah-olah Ignatius bertanggung jawab pada 20% orang ini, penduduk yang Kristen non-Kristen Yahudi. Evodius yang lebih senior bertanggung jawab pada pengikutnya yang bukan Yahudi. Sampai kemudian sebelum tahun 90 Masehi,
Evodius sudah menjadi tua dan dia mundur, dan kepemimpinan gereja dipegang oleh Ignatius dari Antioquia. Sejak Ignatius itulah maka ungkapan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli pada saat itu. Kenapa gereja yang am, gereja yang katolik, katoliki eklesian? Karena gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi, gereja yang universal, gereja yang utuh itu di Antioquia. Nah, kita kan cuma mengatakan di pengakuan iman kita, aku percaya akan gereja yang kudus dan am itu kan. Tapi istilah itu kapan munculnya? Tanpa membaca sejarah gereja kita tidak paham itu. Maka pengakuan iman itu di mata gereja modern, itu hanya tradisi. Itu tidak perlu kita pertahankan. Kita langsung bisa bikin sendiri kok yang lebih keren. Iman itu bukan soal keren dan tidak keren. Iman itu soal kesinambungan sejarah. Karena yang kita imani sekarang itu dijamin tidak berbeda apa yang diimani oleh Petrus, murid-muridnya Petrus, murid dari muridnya Petrus sampai sekarang ini. Itu yang 12 murid. Matius akhirnya pergi dan kemudian menjadi rasul, menginjil. Begitu juga Yohanes akhirnya wafat di Efesus setelah dia dibuang di Patmos. Petrus akhirnya dari Antioquia ke Roma dan wafat disalib dengan kepala terbalik tahun 64. Kemudian Rasul Paulus wafat tahun 67 Masehi dipenggal kepalanya. Kenapa Petrus disalib matinya? Kenapa Andreas disalib dengan silang begini? Kenapa Yesus disalib tapi kok Paulus dipenggal kepalanya? Karena Paulus warga negara Roma, sementara yang lain warga negara jajahan Roma. Anda bisa cari buktinya itu dari pelaksanaan hukum di zaman Romawi. Wong kita belajar fakultas hukum masih sekarang hukum zaman Roma kok. Ada yang namanya ius gentium dan ius romanum. Ius romanum itu hukum yang berlaku bagi warga negara Roma. Jajahannya Roma berlaku ius gentium. Makanya pajaknya double, pajak warga negara dan pajak bumi dan bangunan. Itu asalnya dari Roma. Kenapa disebut pajak bumi? Karena itu buminya kaisar. Kenapa disebut pajak bangunan? Karena kamu membangun rumah di atas fasilitas tanahnya kaisar. Itu yang kemudian diteruskan oleh hukum Perancis, Belanda. Belanda dibawa ke Indonesia jadi hukum agraria kita. Itu dari Roma semua. Kita mau nyangkal bagaimana sejarah itu. Jadi hidupnya para rasul itu bisa juga dilacak dari banyak sumber. 70 murid itu dicatat antara lain oleh Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu wafat tahun 223. Hippolytus dari Roma itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Irenaeus menulis 4 buku tebal-tebal, judulnya Adversus Haereses, melawan bidat-bidat. Irenaeus itulah yang mengatakan Injil pertama Matius, Injil kedua Markus, Injil ketiga Lukas, Injil keempat Yohanes. Hanya ada 4 Injil di seluruh muka bumi katanya. Siapakah Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus yang tadi mati syahid dengan memuja Allah Tritunggal. Polikarpus muridnya Yohanes anak Zebedius yang nulis Injil keempat. Jadi silsilahnya bisa sambung, masing-masing menulis buku. Lah kurang apa sekarang? Ya kecuali kalau ini menurut riwayat yang disampaikan oleh Irenaeus. Irenaeus menerima riwayat dari Polikarpus. Polikarpus menerima riwayat dari gurunya yang bernama Yohanes. Konon riwayatnya dulu riwayatmu kini. Tidak seperti itu. Karena kalau cuma riwayatmu kan cuma riwayat, tidak ada datanya. Ini semua ada datanya. Makanya orang Kristen yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri, karena malah minder ketika diserang orang lain. Mari kita kembali kepada warisan sejarah gereja kita yang agung itu. Ya, itu kemudian dicatat tentang 70 murid itu. Sebagian disebutkan dalam Alkitab. Misalnya 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Seorang murid yang namanya Kleopas, ada nama Kleopas. Seorang murid yang namanya Kleopas. Tapi Anda cari di 12 murid kan nggak ada nama Kleopas. Jadi Kleopas muridnya Yesus yang bukan kelompok 12. Karena ternyata dalam Injil Lukas pasal 10 ada murid yang disebut kelompok 70.
Kelompok 70 itu termasuk Kleopas lah. Menurut catatan sejarawan Epifanius dari Salamis, kemudian Hagesippus yang nulis di awal abad ketiga, kemudian dilanjutkan oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea, Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Jadi Yusuf punya adik namanya Kleopas. Kleopas ini istrinya namanya juga Maria. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25, di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Nah, Maria istri Kleopas itulah ibunya Simeon. Simeon itu adiknya Yakobus. Jadi Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara kandung, itu saudara anaknya, adiknya Yusuf. Ya, itu sejarah gereja. Nggak bisa disangkal hanya karena kita bukan Katolik, itu salah itu. Kalau sejarah ya sejarah, karena teologi itu nggak bisa dibangun atas dasar asal beda dengan Katolik. Terus Katolik asal beda dengan Protestan. Ini tidak jujur. Sejarah itu ya sejarah. Makanya pendekatan saya memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Nah, kalau kita berteologi seperti ini, teologi yang tidak didasarkan atas kebencian masa lalu, tidak dengan beban kebencian pada aliran lain, maka yang kita capai bukan hanya aliran tetapi samudra. Maka kalau dikatakan, Pak Bambang dari aliran apa? Saya enggak berasal dari aliran, saya dari samudranya langsung. Karena kalau aliran dapatnya sedikit, kalau samudra dapatnya akan banyak itu. Dan namanya samudra itu kan mesti pospawarna. Ikannya tidak hanya ikan hiu saja, kan ada ikan yang lain. Makanya kekayaan samudra baktera, kita mengarungi samudra Aikumene itu isinya macam-macam. Jadi nggak usah diseragamkan, itulah keunikan tubuh Kristus. Saya tidak perlu lagi mengulangi apa yang telah dibahas atau dijelaskan secara luas dan mendalam oleh Dr. Bambang Nursena. Saya hanya perlu mengingatkan, Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen berbeda dengan kitab suci yang lain. Alkitab itu ditulis kurang lebih oleh 40 orang dalam durasi waktu kurang lebih 1500 tahun. Tentu dengan latar belakang yang berbeda, tradisi, adat istiadat, budaya yang berbeda, penulis yang berbeda, di zaman yang berbeda. Maka ketika ingin dibandingkan dengan kitab suci agama lain yang hanya ada dalam satu masa dan diterima oleh satu orang, tentu akan sangat berbeda dalam mengerti, memahami, sekaligus menggali atau mengeksplorasi kandungan isi substansi dari Alkitab tersebut.